Ibu jamaah hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan yang terhormat Ustaz Khalis Nur Jamil SHI MOI. Kepada yang terhormat Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Allahumma in kana rizki fil ardi fa akhrizhu wa in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana rizki ba'idan faqribhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahauka wa qudratuka wa ismatuka wa ataitana min ataitina minas salihin aw min ibadis salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, ummina wa abina, wahai hamba-hamba Allah, ayah bunda yang sangat saya muliakan, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Tak ada pesan yang terbaik memulai tausiah pagi ini di waktu duha, dan ini juga pesan bagi saya pribadi dan kita semua yang hadir pada waktu duha ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah semaksimal mungkin, melaksanakan amal-amal baik, memberikan manfaat kepada orang banyak, tidak jadi beban bagi orang lain, jangan banyak menyakiti hati orang, perbanyaklah bertakwa kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kita wafat di dunia ini melainkan mohon kepada Allah dimatikan dalam kondisi muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kama qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Iman, Nurul Iman, beliau Pak Haji Hadi, begitupun juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati bersama Ketua KJ2 Bapak Haji Masri beserta Ibu Haji. Mudah-mudahan beliau berdua bersama keluarga sehat selalu, Allah berkahi rezekinya, Allah istiqomahkan ibadahnya, dan semoga semua ikhtiar usaha beliau menjaga KJ2 sudah 10 tahun insyaallah menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Amin. Allahumma amin. Begitupun juga yang sangat-sangat saya muliakan para sesepuh, para orang tua di KJ2. Bagi saya KJ2 itu bukan orang lain, Bapak Ibu. Semua jamaahnya sudah bagian di antara orang tua saya. Insyaallah ya. Senang dan bahagia hari ini saya bisa berjumpa. Yang sudah beberapa bulan ke belakang saya belum bisa mengisi di KJ2 dan baru pulang dari haji saya langsung bisa bermuajahah dengan Bapak Ibu semua. Kalau boleh saya tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, insyaallah. Terakhir saya mengingat KJ2 itu mengisi takziah di rumahnya Pak Haji Agus Karso ya. Terakhir tuh saya mengingat tuh maknanya ya baru ini lagi, move on lagi gitu. Walaupun saya tahu KJ2 gitu, sering lihat. Karena ada beberapa jamaah yang kalau pasang status itu status KJ2 gitu ya. Bu Reni, kemudian Pak Haji Pur, udah juga sama semuanya. Ya, jazakallah. Jadi terakhir kemarin saya di Jakarta ketemu dengan almarhum sebelum menghabiskan nafas terakhir. Beliau juga sempat ngomong, sampaikan maaf saya dengan kawan-kawan saya di KJ2. Karena beliau tahu kalau hari Ahad, hari Sabtu ini saya mau ceramah di KJ2. Jadi saya itu diminta ceramah di KJ2 ini bukan hari ini Pak, sebulan sebelumnya. Jadi beliau masih sehat, jadi masih buka HP gitu. Tahu kalau ada agenda pengajian hari Sabtu yang ceramahnya Ustadz Asep. Karena Pak Haji Agus itu sangat, apa ya kalau bahasa kita itu dengan saya itu ngefan gitu ya. Ya jamaah apa tuh namanya, jamaah loyal gitu kan, jamaah loyal gitu. Setiap ada video saya di share gitu loh. Setiap saya ada YouTube nonton gitu. Dia loyal banget gitu. Sampai wallahualam menjelang wafatnya dia pengen banget ketemu saya. Telepon, video call, dan alhamdulillah juga saya bisa memenuhi keinginannya. Bisa bertemu di rumah sakit dan datang ke Siloam menjelang wafatnya. Dan di sanalah kemudian bercerita, kata beliau, tolong sampaikan maaf saya dengan KJ2. Kenapa bilang begitu? Karena dia tahu kayaknya ada pengajian di hari ini. Cuman ternyata usia beliau tidak sampai. Dan terima kasih tadi kepada ayah bunda yang sudah melaksanakan sholat gaib. Insya Allah itu menjadi amal terbaik bagi kita. Dan insya Allah menempatkan almarhum di tempat yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu segenap jamaah KJ2. Alhamdulillah pada duha ini sekali lagi kita bisa bermuajahah di masjid yang Masya Allah adem, enak, karpetnya empuk, warna merah, gak jauh dengan warna jilbabnya ibu-ibu, ya kan, agak merah-merah pink gitu ya, Masya Allah. Bapak-bapaknya istiqomah putih hitam, ya kan. Alhamdulillah dan saya bisa bertemu dengan bapak-bapak ini dan ibu semua. Pagi ini kita akan memanfaatkan waktu, mungkin maksimal jam 9 kita sudah selesai ya Bapak Ibu, ada 40 menit. Mungkin ada Quran di HP-nya, silakan dibuka HP yang aplikasi Qurannya kalau ada. Saya akan mencoba mengajak ibu bapak merenung lah. Kalau saya tahu sial lepas gitu takutnya pada ngelamun gitu, ngelamun ngobrol gitu ya. Kita coba sama-sama baca aja lah. Karena saya nih sekarang sudah mulai ada ini. Sekarang nih Pak Haji Safiel saya itu ada ini. Ada perasaan kadang nggak pede kalau ceramah itu cuma di otak saya gitu loh. Kadang sering malu sendiri gitu loh Pak.
Karena yang saya ceramah ini orang-orang sudah pengalaman semua, sudah sepuh gitu ya. Sudah sempurna amalnya, sudah banyak tobatnya. Kadang-kadang kita juga, saya ini masih muda, pantas tak ngomongin yang sepuh-sepuh gitu, sering ada perasaan itu. Maka kata Nabi, kalau engkau merasa nggak pede dalam ceramah, sudah kembalikan kepada peringatan Allah. Jadi tidak ada isi materi terbaik, melainkan dari Allah. Apa itu? Quran. Nah sekarang kita bareng-bareng aja lah baca Quran Bapak Ibu. Silakan dibuka. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu apa yang menjadi surat cinta dari Allah bagi kita sampai usia hari ini. Silakan dibuka surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat apa Bunda? Al-Ahqaf. Surat apa Pak? Al-Ahqaf. Itu surat yang ke-46. Surat ke-46 Al-Ahqaf. Silakan ayah bunda buka ayat yang ke-15. Masya Allah, itu ada surat cinta dari Allah untuk kita bisa merenung bareng-bareng sampai usia yang sedang kita jalani hari ini ya. Mudah-mudahan ini bukan ayat terakhir yang dibaca. Mudah-mudahan ya panjang umur semuanya. Amin. Tapi ini ayat yang terakhir yang Nabi baca. Mohon maaf, dalam tafsir ayat ini ayat yang terakhir Rasulullah baca menjelang wafatnya. Nabi baca ini. Yang maksud saya bukan, mudah-mudahan ini bukan ayat terakhir buat Bapak Ibu gitu ya. Nanti kita baca ayat ini udah ini pulang wafat loh, enggak gitu ya. Jadi ini untuk kita bareng-bareng gitu. Ini ayat yang terakhir yang Nabi baca menjelang wafatnya, surat ini Pak. Ini dibaca oleh Nabi. Al-Ahqaf ayat ke-15. Sudah ketemu ada? Ya, silakan dibuka, Ustaz akan baca, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pelan bacanya ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Saya kalau baca ayat ini agak mellow Bapak Ibu, karena Masya Allah ini ayat subhanallah. Kita akan coba-coba terjemahkan ya Bapak Ibu ayat ini. Dengar dengan iman, semoga bisa menyentuh hati kita yang kadang-kadang sering keras. Ya, kita dengar, kita baca. Ustaz akan artikan dengan perkata Bapak Ibu ya, biar lebih mengena. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa wassayna, dan kami telah perintahkan, kami wasiatkan, kami titipkan kepada kalian al-insana, wahai insan, wahai manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tua kalian, ihsana, berbuat baiklah. Hamalathu, telah mengandung kalian, ummuhu, ibumu, kurhan, dengan susah payah, wa wada'athu, dan melahirkannya kurhan, dengan susah payah. Mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah hamil, pernah melahirkan, ya kan? Kalau diingat-ingat ke sana mungkin ingat nama ibu kita ya nggak? Wa hamluhu, mengandungnya, wa fisaluhu, dan menyapihnya, menyusui, salasuna syahron, kurang lebih 30 bulan. Ini 30 bulan itu berarti bunda setahun, 2 tahun setengah.
Jadi kalau setahun 12 bulan dibagi ke 30 bulan dibagi 12 ketemunya adalah 2 tahun setengah ya. Standar itu zaman dulu begitu, Bu. Zaman dulu tuh ada yang mengandung 9 bulan, ada yang 8 bulan gitu. Ada yang juga emang ada nggak ketika menyapih menyusui ada yang 2 tahun pas, 2 tahun kurang gitu. Karena kan orang tua dulu anaknya banyak. Baru anak setahun setengah udah hamil lagi gitu kan. Beda kayak zaman sekarang. Sekarang mah kadang-kadang 5 tahun kan baru hamil. Dulu orang tua kita anaknya banyak. Setahun setengah baru disapi anaknya udah ngandung lagi. Makanya dihitung oleh Allah 30 bulan tuh normal. Jadi dari mulai mengandung sampai menyapih itu 30 bulan, 2 tahun setengah. Yang paling inti berikutnya, hatta idza balagha, sehingga sampai usia kalian baligh, asyuddahu, dewasa, wa balagha, dan telah mencapai arba'ina sanah, 40 tahun. Ustaz mau tanya, coba angkat tangan di sini yang 40 tahun ke atas usianya. Semua. Ini ada pesan dari Allah nih, yang sudah 40 tahun ke atas, ini ada pesan di Quran. Apa pesannya? Qala, hendaklah kalian berdoa, memohon sama Allah. Rabbi auzi'ni, Rabbi ya Tuhanku, auzi'ni, ajarkan kepadaku, berikan aku petunjuk, sama aja. An ashkura, untuk bisa mensyukuri nikmataka, nikmat yang kau berikan kepadaku, allati an'amta, yang kau nikmat, engkau anugerahkan kepadaku, alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan aku bisa berbuat solihan, amal-amal kebaikan, tardahu, yang engkau ridhoi, wa aslihli, dan aku bisa menurunkannya, fi dzurriyyati, kepada anak cucuku. Ini sesungguhnya aku tubtu, bertobat, ilaika, kepadamu, wa inni, dan sesungguhnya aku minal muslimin, masukkan ke dalam golongan orang-orang yang muslim. Mudah-mudahan ayat ini bisa jadi renungan bagi kita sampai hari ini kita menikmati dunia. Bu, Pak, kata Imam Nawawi, al-hayatu kasalji, hidup ini seperti es. Es itu lama-kelamaan kalau dibiarkan akan mencair. Betul nggak? Umur kita ini Bapak Ibu, mau suka nggak suka, mau manfaat nggak manfaat, ujungnya akan sampai pada batas usia. Mau dipakai nggak dipakai. Likulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada batas akhir waktunya masing-masing. Jadi gimana? Ya jangan gelisah, jangan takut, karena memang kita ini pada ujungnya akan berakhir. Boro-boro manusia, HP juga ada masanya lobet, masanya rusak. Baju kita ada masanya lapuk, pudar warnanya nggak cocok dipakai lagi, gitu. Apalagi badan manusia. Saya terakhir ketemu dengan Pak Haji Epli itu masih hitam rambutnya Pak Haji. Sekarang sudah putih Pak Haji ini. Ya Allah, saya bilang. Bu Haji Ratna mana? Ikut nggak? Mana Bu Haji Ratna? Oh ada, Masya Allah. Ketemu terakhir Pak Haji itu di Baitul Mumin ya? Ramadan kayaknya saya ketemu Pak Haji terakhir tuh. Ya Jumatan. Tapi ketemunya di Baitul Mumin ya waktu itu. Perasaan tuh masih putih rambutnya. Tadi besok salaman saya udah masih hitam waktu ketemu. Sekarang udah putih. Dia bilang, "Iya Ustadz udah meninggalkan dunia hitam," katanya. Oh, Masya Allah. Jadi subhanallah ya, Masya Allah. Jadi memang hidup ini mau dipakai nggak dipakai ya akan mencair sebagaimana es gitu loh. Jadi kembali dengan kita mau dipakai apa waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Nah kita diingatkan dengan ayat ini, ya kan? Masa-masa yang kita jalani kan gini Bunda, kita itu kan ada 10 tahapan ya Bapak Ibu, 10 tahapan nih alam yang kita jalani nih. Satu, alam ruh. Alam ruh tuh ya alam ruh sebelum kita lahir. Yang kedua, alam rahim.
di mana kita dalam kandungan ibu rahim. Yang ketiga, alam dunia, kita dilahirkan. Yang keempat, alam kematian, alam kubur nanti, barzah. Yang kelima, alam dibangkitkan nanti, kiamat, dibangkitkan. Yang keenam, alam dikumpulkan di padang mahsyar bunda, Pak, dikumpulin di padang, semua dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar itu. Sekarang ini jumlah manusia, Pak, indeks penduduk dunia itu 7 miliar. Sekarang ini, Pak, 2024, Bapak googling itu jumlah penduduk manusia itu sekarang 7 miliar. Yang masih hidup, Pak, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar itu dimulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu kumpul semua di padang mahsyar. Gambaran kecilnya seperti padang Arafah lah gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah haji, ketika di padang Arafah itulah gambaran kecilnya. Besarnya ya kita tidak bisa membayangkan, Bapak Ibu, bagaimana kumpulnya manusia di padang mahsyar, dan ketika itu yang ada ketakutan tentang nasib dirinya. Yang ketujuh, alam diperhitungkan, namanya hisab. Mau dihisab tuh, amal baik, amal buruk, Bapak dikembalikan tadi sebelumnya kan, yang sudah mati itu dalam kubur dibangkitin lagi dari apa tuh di sini? Apa katanya, tulang apa tuh, tulang ekor dari sana dibalikin semua jasadnya kembali ke muda. Muda itu 40 tahun, disebut itu 40 tahun, bukan muda seperti masih masa gadis bujang, bukan, 40 tahunnya. Sampai bayi pun nanti dibesarkan oleh Allah tumbuh sebagaimana dia dewasa. Yang kedelapan, setelah dihisab dibutuhkan, kemudian yang kedelapan adalah alam di mana kita ditimbang, mizan, ditimbang baik buruknya, jadi perhitungkan semua hartanya, ilmunya, amalnya, jasadnya. Itu kan ada hadis mengatakan la yazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in, katanya. Tidak pernah bergeser kaki seorang hamba di akhirat nanti sebelum Allah tanya dengan 4 halnya, tentang ilmunya, jasadnya, waktunya, umur maksudnya, termasuk hartanya. Itu dia akan dihisab, diperhitungkan. Nah, kemudian ditimbang. Yang ke-8 itu timbang. Yang ke-9, alam di mana kita diperjalankan melewati jembatan sirat, Pak. Gitu, sirat. Yang terakhir ke-10, baru itu alam akhirat. 2 alam kita tempuh, surga, neraka. Jadi masih panjang, Pak Haji, perjalanan kita itu. Ini baru alam yang ketiga. Alam dunia. Masih ada berapa lagi? 7 lagi. Insya Allah. Masih panjang ya kita ini, Pak Haji, Bu Haji. Masih panjang. Tapi kabar baiknya, ini. Alam yang ke-7 ke depan itu tergantung alam yang ketiga ini nih. Alam dunia ini. Alam dunia ini. So, coba kita pretelin satu-satu ya. Alam ruh udah. Sekarang alam rahim. Alam rahim tuh siapa yang paling berjasa ketika kita di alam rahim? Ibu. Walaupun dalam berbakti harus kepada kedua orang tua. Disebutkan di sini kan, wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha. Hai manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibumu yang telah mengandungmu dan telah melahirkanmu. Nama ayah disebut nggak di sini? Nama ayah disebut nggak di sini? Ibu jangan buang kebaikan suami. Disebut kan kedua orang tua di sini. Aku perintahkan kepada engkau berbuat baik kepada kedua. Cuman memang ayah enggak disebutkan langsung. Disebutnya tuh kalau bahasa gitu implisit gitu, di dalam gitu loh. Berbuat baiklah kepada kedua orang, ayah dan ibu. Tapi kalau ibu disebutkan langsung penderitaannya. Ibumu yang telah mengandungmu dan ibumu yang telah melahirkanmu. Walaupun mohon maaf kita nggak bisa buang jasa ayah. Karena ibu nggak bisa lahir, nggak bisa hamil kalau nggak ada bapak kan. Gitu loh. Jadi bapak tuh berjasa juga gitu loh. Mau secantik-cantiknya ibu kalau bapak nggak ada ya nggak boleh jadi itu gitu kan. Jadi jangan ngebuang kebaikan suami. Ini kadang-kadang udah tua tuh sering lupa kebaikan sama suami.
Nggak boleh, ya kan nggak boleh buang kebaikan suami ya. Belajar menghargai kebaikan suami ya ibu-ibu ya. Masya Allah ya kan. Hargai kebaikan suami. Memang kadang-kadang ya udah tua tuh begitu Pak. Saya sering nanya ibu-ibu, coba tuliskan kebaikan suami 5 aja. Pasti mikir ibu, apa ya Pak Ustadz katanya. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, Bu coba sebutkan keburukan suami. Bu kayaknya. Yang pertama apa? Gedeg kata dia. Apa gedeg gitu ya kan? Pertama gedeg gitu ya. Pasti tuh wah, Masya Allah. 10 juga kayaknya kurang. 20 aja Ustaz keburukan suami. Nih, coba belajar menghargai kebaikan suami. Dihargai suami. Apalagi mohon maaf, saya baru baca kitab semalam Bu, kitab tentang Tarbiyatun Nisa. Jadi ini saya bukan mendiskreditkan, bukan ya Bunda. Disebutkan di kitab itu salah satu keburukan istri itu di masa tua apa? Kurang menghargai atas semua kebaikan suami. Nah, jadi kayaknya hilang suami itu gitu loh. Kan beda kayak dulu selagi masih barang-barang gitu Pak, masih bapak masih gagah-gagahnya gitu. Dia sangat bersandar dengan bapak gitu. Mungkin nganterin anak, ngarepin dia anterin belanja. Sekarang ini karena sudah sama-sama sepuh, mungkin sudah ngurusin masing-masing, ya kan fisiknya dia. Jadi kadang-kadang disebutkan di kitab itu banyak istri di masa tua itu kurang menghargai kebaikan suami. Itu yang kata Nabi kan. Kata Nabi itu apa? Banyak perempuan di akhir usianya gagal masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak menghargai kebaikan suami. Mungkin karena mulutnya, mungkin karena perbuatannya. Ya. Makanya Bu, ada 3 yang sangat disenangi oleh suami dari istri di masa tuanya. Ada berapa Bu? 3. 1, ketundukan. Tunduk sama suami di masa tua ini. Kalau masih ada suami, coba saya mau tanya, yang masih punya suami berapa orang? Coba. Oh, yang sudah janda berapa orang? Oh ada. Takutnya Ustaz nggak nyambung. Ustaz kenapa ini udah janda semua ngapain ngomong-ngomong suami? Oh ternyata masih banyak suami ya. Coba tadi yang masih punya suami berapa orang tadi Bunda? Yang masih ada suaminya? Kayaknya nggak pede bener gini aja Ibu. Angkat dong yang masih punya suami itu bangga. Saya masih punya suami Ustaz. Ah gitu. Pokoknya nggak bangga bener Pak punya suami itu gini aja. Ya Allah. Biar nggak ngantuk ya Pak ya. Jadi 1 ketundukan. Ini suami itu senang sama istri yang tunduk. Tunduk makna itu bukan jadi babu, bukan gitu. Tapi kalau suami ngomong tuh, "Nji Pak." "Iya Pak." "Ikut Pak." "Manut Pak." gitu. Jadi benar-benar memposisikan sebagai makmum. Dan suami sebagai imam. Sekarang mohon maaf Pak, banyak istri pengen jadi imam. Oh iya betul Pak. Enggak. Jadi 1, pertama ketundukan. 2, yang kedua adalah kepatuhan. Tunduk patuh. Kalau tunduk tuh nggak ngelawan. Kalau patuh tuh ngikut. Maksudnya itu apa maunya suami ya diikutin saya. Ayo dikasih. Yang ketiga kebaktian. Baktian di sini maknanya tadi ya memuliakan suami. Jangan pernah meninggi suara depan suami. Kalau ada tamu suami dihormati, ada butuh apapun, itu suami senang. Dan ternyata mohon maaf Pak, saya bukan merubah takdir Allah. Saya ngelihat suami yang dimuliakan sama istri itu umurnya panjang-panjang. Panjang umurnya, Ji. Jadi kalau suami istri itu memuliakan suami, itu kadang-kadang suami itu panjang umurnya. Karena dia senang dan bahagia. Bahagia dia. Alhamdulillah di masa tua nih. Iya, makanya ibu gak usah banyak. Makanya udahlah, bapaknya itu mau kemana aja sekarang monggo aja biarin ya kan. Bapaknya mau mancing tah, mau ke masjid berjamaah tah, sok buat seneng aja nggak apa-apa. Yang penting selama itu positif. Jangan dikerem, jangan nggak usah, nggak boleh. Nah ini ada an. Sebaliknya Pak, ada 3 yang istri rindukan dari suami. Nah ini, kalau tadi ibu apa? Ketundukan, 2 kepatuhan, 3 kebaktian. Nah sekarang ada 3 yang ibu inginkan dari suami. Ini akui Pak. 1, pujian. Istri paling senang dipuji sama suami.
Itu ibu sudah cantik begitu, bapak ngomongnya jelek betul kamu mah, nggak boleh. Ya Allah mah cantik betul. Kita udah tahu dia sudah tua, tapi dipuji itu senang pak. Makanya kenapa senang selfie, senang foto? Karena dia senang melihat wajahnya sendiri gitu. Tapi kalau dipuji, bapak puji aja istri itu. Nggak rugi kok muji istri pak, malah pahala kok. Ini kadang-kadang mohon maaf istri orang dipuji-puji. Nah, istri kita ya. Ini di masa tuanya dipuji istri itu pak, biar sehat istri kita, biar senang dipuji istri itu, dipujilah, dipuji-puji, ya kan? Ibu dipuji senang nggak? Senang, puji. Nih saya kasih tahu pak, mohon maaf nih saya bocorin. Di Bandar Lampung ada survei kemarin, ada survei tentang ustadz muda yang digemari ibu-ibu. Dan Masya Allah Pak, survei tertingginya saya itu survei tertinggi ustadz yang disukai ibu-ibu. Kenapa isinya? Karena ustadz sering muji ibu-ibu kata mereka. Pertama sering muji, kedua alasan kedua ceramahnya cocok, yang ketiga ganteng, masuk tuh Pak. Sebelah alangkah banyak ustadz yang ganteng tapi itu alasannya. Nah yang keempat baru ya apa namanya padat jadwalnya gitu-gitulah Pak gitu. Ada survei itu. Kadang kan orang survei banyak Pak. Jadi survei gitu. Ternyata memang orang yang sering muji-muji perempuan itu disenangi oleh kaum perempuan Pak. Termasuk calon pemimpin. Calon pemimpin yang sering muji kaum perempuan itu jadi. Ini terlepas dari semua keuangan yang dia miliki ya. Artinya suami yang sering muji istrinya relatif istrinya lebih bahagia, lebih senang, cantik. Tapi kalau istri yang keriput, mukanya kusam itu kayaknya nggak pernah dipuji sama suaminya, yakinlah. Maka mulailah Pak ya, muji istri. Mumpung masih hidup kita ini, puji-puji. Satu pujian. Ini saya mau ngarah ke sini ke ayat ini. Lihat, satu pujian. Yang kedua, pemberian. Istri itu senang dikasih oleh suami, senang. Sekalipun nggak pernah dipakai. Tapi senang dikasih suami itu. Dikasih apa aja lah. Dikasih cincin, dikasih emas, dikasih apa, jilbab, baju, dibeliin apa, senang. Ya Bu ya. Walaupun ibu tuh kebeli, tapi kayak suami itu senang, kebeli sama ibu. Ah, yang ketiga katanya Bapak Ibu, ini yang sangat diidam-idamkan. Yang ketiga adalah transparan. Transparan itu istri sangat mengharapkan transparan dari suami. Sekalipun suaminya udah nggak usah punya kerjaan lagi. Tetap Pak, istri itu merasa bangga ketika dikasih uang sama suami, walaupun sedikit. Bener nggak kira-kira Bu? Ibu tuh dikasih uang sama suami nggak banyak, cuma sejuta, tapi dikasih, seneng nggak nerimanya? Bukti itu Pak. Iya, walaupun uang pensiun Pak, katanya Masya Allah. Nah, jadi balik ke awal Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menghilangkan apa jasa baik suami atau jasa baik istri, ya kan? Allah sebutkan di sini bahwa ayah dan ibu keduanya punya jasa. Jadi orang yang berjasa dalam masa kandungan itu adalah orang tua kita. Itulah bapak dan ibu kita. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ibu berjasa mengandung, melahirkan, menyusui. Itu hebatnya perempuannya Pak. Kita akui, selemah-lemahnya perempuan itu, dia pernah mengandung, melahirkan dan menyusui. Sekuat-kuatnya kita laki-laki Pak, belum pernah mengandung, belum pernah melahirkan. Aderai itu Pak, dicatat orang yang sangat kuat tenaganya. Tapi demi Allah, Aderai belum pernah mengandung dan melahirkan Pak. Istri kita, selemah-lemahnya mereka pernah mengandung dan melahirkan. Dan Allah menyamakan perjuangan seperti jihad di jalan Allah. Makanya kata Nabi, andai kata ada perempuan yang mesti kau dahulukan pengabdiannya dua. Satu ibu, kedua istri. Ibu yang telah melahirkan kita, istri yang telah melahirkan anak-anak kita. Sayangilah mereka. Dan ternyata mohon maaf dalam kitab Mubadalah, perempuan itu yang banyak berkorban dalam hidupnya dalam hal reproduksi. Ya Bu ya, coba. Ibu-ibu tuh dari mulai head itu apa? Men ya. Head. Tak ada orang yang enak dalam head. Ibu di masa gadis dari usia 10 tahun sudah head kan? Nggak ada head itu enak. Head itu perut mules, capek, kadang lemes, baik. Head itu sebulan sekali loh Bu. Capek ibu kan?
Perempuan itu Pak korbannya luar biasa. Sudah dewasa ketemu suami, bayangin coba Pak. Dia harus mengandung, melahirkan, menyusui. Kadang head lagi, nanti mengandung lagi terus. Jadi banyak berkorban kaum perempuan itu. Maka sekarang lagi musim tidak boleh menyakiti kaum perempuan. Kenapa? Karena mereka banyak berkorban dibanding kaum laki-laki. Yang ingin saya lihat, ini begitu berat orang tua kita. Maka di masa-masa begini nih, Masya Allah, sok ingat sama orang tua. Orang tua gitu begitu dulu. Sekarang Bapak Ibu sudah merasakan jadi orang tua. Begitu beratnya kita mengorbankan diri untuk anak-anak kita. Kita punya orang tua, maka hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sana. Kalau sekarang usia kalian sudah 40 tahun, apalagi sudah dari ke atas, ini usia pertengahan Pak. Ini pertengahan itu 40 tahun. Allah masih menghargai kita. Nabi itu usianya 63 tahun. Kalau dibagi dua, cuma 31 tahun kan. Tapi Allah masih menghargai. Kecenderungan manusia itu Pak, usia pertengahannya 40 tahun. Jadi Bapak punya peluang sampai 80 tahun usianya. Pertengahannya 40 tahun. Nah sekarang kita yang sudah 40 tahun diajarkan sama Allah langsung. Ini hebatnya Quran Pak. Hanya Quran yang langsung membimbing kita Pak. Dalam setiap tahapan-tahapan usia. Kata Allah, kalau ada di antara engkau sudah usia 40 tahun, apa yang harus dikerjakan? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Pertama, minta sama Allah agar kita ini bisa menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Apa makna syukur? Syukur itu adalah menjadikan semua yang kita terima untuk lebih dekat dengan Allah. Maka lihat poinnya. Kalau sekarang Bapak sudah usia 40 tahun ke atas, kalau orientasinya masih dunia, gagal hidupnya. Maka sekarang sudah saatnya orientasinya akhirat. Usia ini udah akhirat orientasinya. Gimana caranya Ustadz? Menjadikan semua yang tersisa dari Bapak Ibu ini, dari mulai sehatnya, fisiknya, sisa usianya, hartanya, kalau bisa orientasikan buat akhirat. Anak Bapak Ibu sudah dewasa semua, sudah mentas semua, sudah berumah tangga. Sekarang kita tinggal berdua, orientasikan semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Dipakai ibadah. Sok. Jangan lagi dunia yang dipikirnya. Sudah mulai 80-20. Kalau dulu di masa-masa kita anak masih kecil-kecil, 80-20. 20 buat akhirat, 80 buat dunia. Bapak. Waktu sibuk sana sini, ibu juga sama. Sekarang kalau sudah usia lebih tua begini, 80-nya untuk akhirat, 20-nya untuk dunia. Sok dihitung, lebih banyak ngajinya, lebih banyak gak ngajinya. Gitu loh maksudnya. Jadi dari 24 jam ini Bunda, mohon izin Pak, 24 jam ini, anggap saja mohon maaf dipakai tidur oleh kita 8 jam. Jadi kalau Bunda tuh tidur dari mulai jam 9 malam, bangun jam 4, berarti yang dipakai tidurnya jangan dihitung lagi. Dipakai tidur itu mah. Nanti Bapak tuh melek dari mulai jam 4 subuh sampai jam 9 malam. Tinggal dihitung tuh. Itu yang dipakai melek itu banyak dipakai ibadahnya atau dipakai apanya tuh? 5 waktunya dicek. Dicek 5 waktunya. Ke masjidnya gimana? Bahkan mohon maaf mungkin qobliyah dan ba'diyahnya dicek. Ya, dicek itu. Bacaan Qurannya sudah sejauh mana. Mudah-mudahan mohon maaf ayah bunda semuanya sudah bisa baca Quran. Kalau yang belum bisa baca Quran ditarget bisa baca Quran. Mohon maaf sampai hari ini saya sedang mengajar 4 profesor belum bisa baca Quran. Masih Iqra 2. Saya nggak sebutkan namanya takut jadi aib. 4 profesor Pak. Nggak nanggung kan gurunya Ustadz Asep, bayangin. Karena pengen punya harga diri juga. Kalau yang ngajarnya abi-abi dibenci mungkin malu dia. Ngaji sama siapa? Tapi orang nanya bukan, mana Prof? Ngaji sama siapa? Ustadz Asep, taunya ceramah. Padahal bukan, ngaji Iqra Pak. Ngaji Iqra. Bayangin coba. Kenapa? Sia-sia kata dia punya profesor baca Quran nggak bisa. Ini Bapak Ibu bukan profesor, bukan dokter, tapi sudah bisa baca Quran. Cakep. Sok tinggal dilancarin baca Qurannya. Berdua di rumah itu. Berdua. Ya enggak? Berdua. Bapak dengar ibu yang merhatiin, ibu yang baca bapak. Begitulah, mau ngapain lagi coba? Mudah-mudahan dimatikan dalam kondisi baca Quran. Kan kita tahu tuh, amalan yang paling ringan banyak pahala tuh apa? Baca Quran. Baca Quran tuh Pak, 1 hurufnya 10 kebaikan. 1 huruf. Sekarang nggak mungkin orang baca Quran 1 huruf.
Minimal satu ayat. Satu ayat. Apalagi mohon maaf dia sudah biasa berjujur. Oh, Masya Allah. Itu amalan yang luar biasa. Ustadz, saya ini gak bisa buka mushaf. Sudah, kalau Bapak sudah mohon maaf terlambat, mau baca Quran udah gak ada waktu, udah gak ketanyak lagi, sok baca yang sudah hafal aja, gak apa-apa, diulang-ulang. Baca kulhu diulang-ulang 100 kali itu Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Ulang, baca lagi. Jangan banyak ngelamun. Kalau banyak ngelamun habis waktu. Bagaikan es tadi, lama-lama mencair. Sok kumpul datang begini. Kalau bisa maksimalkan, dapat ilmu pulang amalkan, dapat ilmu pulang amalkan. Amalan terbaik itu adalah baca Quran. Ustadz, saya baca Quran gak punya. Usia sudah sehat, sudah harta tuh. Bapak Ibu yang masih punya aset sampai hari ini, pastikan punya aset yang bisa mengalir sampai di alam kubur kita. Apa namanya? Sedekah jariyah. Ada ayat yang jelas itu, salah satu orang yang menyesal ketika mati, yang minta dihidupkan kembali adalah orang yang punya harta dan mati meninggalkan harta, tapi hartanya nggak dipakai untuk jariah. Nyesal dia. Buka Qurannya, surat Al-Munafikun ayat 10. Surat apa? Al-Munafikun ayat 10. Sok dibuka Bu Haji. Yang cepat bukanya. Jangan lama. Surat Al-Munafikun ayat 10. Saya akan bacakan ayatnya. Cepetin ya, dengerin. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dengar dengan iman ayat ini. Kata Allah, hendaklah kalian infakkan rezeki yang kuberikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau sudah mati mah bisa sedekah lagi nggak bisa. Itu pun bisa kalau anaknya yang bersedekah. Sekarang ada jaminan nggak di antara bapak ibu anak kita bisa soleh setelah kita mati? Belum tentu. Anak punya anak juga. Anak punya masa depan juga, dia butuh juga. Jadi sekarang apa yang ada kata Allah, gunakan sebelum datang kematian kepada kalian. Kita ini masih mending ada 3 hari, 7 hari, 10 hari bisa sedekah di sana. Sekarang sudah mulai banyak ustadz mengatakan bid'ah 7 hari. Bid'ah 40 hari. Akhirnya banyak orang mati nggak bisa sedekah lagi. Kecuali kalau memang dia sikoh dalam pemahaman agamanya. Didoakan sambil bersedekah. Acap kali orang sudah malas mau takziah. Sekarang takziah 7 hari itu ibu sudah keseparing datang pas 3 hari, datang pas 7 hari, datang pas enggak sampai tiap hari gitu. Jarang sekarang orang. Sedekahlah sebelum datang kematian kepada Allah. Kenapa? Perhatikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena banyak di alam kubur yang sudah mati itu pada minta sama Allah. Masuk ke liang lahat, datang malaikat langsung minta, ya Allah, hidupkan kembali aku sebentar aja. Hidupin kembali. Kenapa? Fa asaddaqa wa akum minas. Aku ini mati masih punya harta, cuman lupa aku nggak sempat bersedekah. Nggak sempat berjariah, maka disebut dengan wakaf. Wakaf itu adalah sedekah yang dimanfaatkan oleh kemaslahatan umat. Wakaf. Sekarang sudah musim Pak, orang punya tanah bangun masjid, punya tanah wakafin buat pesantren. Orang sudah ke sana, cerdas dia, mempersiapkan kematian itu. Dan itu yang kita bawa. Bukan apa yang Bapak Ibu sekarang nikmati, bukan. Ini foto yang dibuat jariah. Maka sok di masjid-masjid masing-masing. Kalau masjid itu, mohon maaf, karpetnya sudah lapuk, beliin karpet baru. Yang ada. Apalagi ada tanah yang kira-kira kepake, tukar guling, jual, kasihin wakaf apa. Sekarang orang lagi berbondong-bondong membuat, mohon maaf, pendidikan gratis anak-anak yatim. Membuat rumah tahfidz, Pak. Lagi berbondong-bondong orang nih. Hartanya itu. Kenapa? Karena ini adalah amalan cerdas yang akan membuat kita lebih baik. Saya bilang tadi, hidup kayak es. Lama-kelamaan mencair, pasti berakhir. Sekarang yang masih ada, dan saya yakin makan Bapak Ibu ini nggak banyak-banyak kok udah tua begini. Nggak kayak dulu masih muda, pengen jalan-jalan sana, makan enak sana. Udah begini nih kadang-kadang udah banyak ancur, udah banyak dipilih-pilih, minyak, kolesterol, ya kan, manis-manis, teti gula, udah banyak. Paling juga makan tahu tempe, nasi, tahu tempe. Aduh. Bener itu. Saya punya kawan Pak Haji Mukri itu, mantan rektor kita di UIN tuh. Apalah kurangnya beliau tuh, Masya Allah.
jabatan, duitnya banyak. Sekarang kemarin makan dengan saya di begadang itu, sediain. Pas sudah makan tuh ayam semuanya ada. Wah, begadang 5 kan tahu Bapak Ibu. Ada semua. Tiba-tiba datang supirnya, bawa bontot, Pak. Apa itu, Prof? Inilah makanan saya. Tempe rebus, tahu rebus, itu Pak. Itu yang makanan banyak nggak bisa dimakan. Udah nggak ada ininya, apa namanya? Empedunya udah nggak ada. Iya, Duit tinggal gesek. Pak. Sekarang udah nggak bisa menikmati. Bapak Ibu nih masih anak-anak kelihatan sama saya nih, masih enak makan, enak tidur nih kelihatannya. Alhamdulillah. Sok dinikmati dengan baik, Ya, Masya Allah. Ya, makanya terakhir. 1, meja 9 ya, ini yang 10. 1, mensyukuri nikmat. Jadikan semuanya nikmat yang dimiliki untuk dekat dengan Allah. Sampai sekarang semua diupayakan. Sehat yang masih ada pakai ibadah. Umur yang masih dipakai untuk banyak-banyak ibadah. Masya Allah. Dan ibadah itu ada 2. Ada ibadah ritual, ibadah sosial. Termasuk ibu sekarang bapak nih ngumpul begini sosial nih. Bermanfaat baik kepada orang. Yang kedua, bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua. Ini jangan lupa di masa-masa usia begini, jangan lupa banyak-banyak berdoa buat orang tua kita. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa ulangin waktu untuk ziarah. Dulu waktu kita masa-masa berumah tangga, gak sempat sama orang tua karena ngurusin anak-anak kita. Sekarang anak kita sudah pada dewasa, sudah pada mentas, kita tinggal menyesuaikan, menyempurnakan dengan orang tua kita. Kalau masih ada orang tuanya, banyak-banyak disambangin. Kalau yang sudah tidak ada, sering-sering ziarah ke makamnya. Sering-sering sedekah sama orang tua kita. Itu kata Allah, an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang Allah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dicatat menjadi anak berbakti sama orang tua kita. Amin. Yang ketiga, wa an a'mala solihan tardahu. Dan kita bermohon, ya Allah, jadikanlah amal kami amal yang soleh, yang koridoi. Sudah mulai hari ini semua aktivitas kita, pekerjaan yang mengundang ridho Allah. Bukan lagi pujian orang. Berhenti pengen dipuji orang, berhenti menampakkan amal kita. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang tahu tentang amal kita. Berhenti memposting kebaikan yang gak ada gunanya, yang itu habis kebaikan kita. Kalaupun kita tetap mempostingnya, 2 dari saya tipsnya. 1, ibu boleh posting dengan niat jadi syiar dan dakwah kepada orang. Tapi tolong hati-hati, jaga hatinya karena Allah, bukan karena postingan itu. Itu aja. Walaupun berat. Boleh, silakan. Hari ini kemaksiatan ditampakkan, maka sudah saatnya kebaikan pun ditampakkan, Pak. Untuk menyaingi. Tapi tinggal Bapak Ibu mampu menata hati hari ini. Jangan sampai menampakkan kebaikan, ujungnya kita kalah dengan ria. Jadi gimana? Tata hati dengan baik ya. Niatkan karena Allah. Walaupun kita menampakkan kebaikan, tolong jaga niatnya harus karena Allah. Selesai ini Bapak ikan foto-foto diposting boleh sebagai syiar, tapi jaga niatnya harus karena Allah, bukan karena kita pengen orang tahu bahwa saya lagi ngaji, bukan. Semoga apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu jadi nilai dakwah. An a'mala sholihan tardahu. Sudah saatnya amal-amal yang Allah ridho. Sekalipun kita berat, sekalipun kita ini, yang penting Allah ridho. Insya Allah itu berbaik hati. Ya, Allah ridho dengan penuh. Wa aslili fi dzurriyyati. Ini juga penting. Apa itu Ustaz? Dan kami mohon ya Allah, jadikan amal kami bisa turun ke anak-anak kami. Sok, sama anak-anak diturunkan kebaikan Bapak Ibu. Nanti dilanjutin sama anak-anak. Jangan tutup-tutupan sama anak-anak kita. Terbuka sama anak-anak kita. Kalau sekiranya bisa dibagi hari ini. Kalau sekiranya mohon maaf bisa diselesaikan. Jangan nanti kita udah nggak ada ribut anak-anak kita. Selesaikan sama anak-anak kita. Sehingga bisa mengambil kebaikan dari kita semua, ya. Fi dzurriyyati, bagi anak-anak kita. Ajak anak-anak sekarang yang ngaji kita, kapan ada waktu ajak anak-anak kita. Jangan sampai tadi kata Pak Haji Masri, saya berharap organisasi ini bisa 20 tahun. Cakep. Yang jelas itu siapa? Anak-anak kita. Bulan depan kalau bisa ajak anak-anak kita. Biar nyambung silaturahminya. Nah, jangan lupa ya, itu Bapak itu kawan Bapak. Kata Nabi, salah satu kebaikan orang tua kepada orang tua itu adalah ketika anak kita berbuat baik kepada teman bapak kita. Berbuat dengan teman ibu kita. Sekarang gimana mau tahu anak bapak ibu dengan anak kita, dengan kita, karena kita nggak pernah bawa anaknya.
Nanti bulan depan Pak Haji ada salahnya ajak anak-anak kita kumpul di KJ2 juga biar nyambung, ya kan, biar nyambung. Sehingga nanti ketika kita wafat tuh anak tahu, oh ini teman bapak saya di KJ2, teman ibu saya di KJ2. Jangan kalau bahasa orang Sunda tuh apa, padem obor katanya. Padem tuh apa, mati obor. Udah selesai, dia meninggal, udah anaknya nggak pada tahu kalau ini saudaranya, kalau ini temennya. Iya, mungkin tahu. Oh, saya tahu. Nih Pak Haji Purwanto, beliau temannya orang tua saya. Saya punya orang tua Pak Haji Budiono, orang Pertamina. Beliau temannya. Saya berbuat baik dengan beliau. Ini teman orang tua saya. Yang lain juga sama. Oh, ini teman orang tua saya, teman orang tua saya. Itu harus sampai kepada anak-anak kita sehingga tahu. Ya kan? Turunkan kebaikan itu. Apalagi dengan keluarga, paman, bibi, ya, jangan sampai diputus. Inni tubtu ilaika, kata Allah di masa usia begini, inni tubtu, banyak-banyak balik bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar. Walaupun kita yakin mungkin amal kita lebih banyak dibanding dosa kita, banyak istighfar saja udah. Inni tubtu ilaika, kami bertobat kepadamu, balik sama Allah. Wa inni minal muslimin, dan pastikan kuatkan keislaman kalian di hadapan Allah. Muslim maknanya adalah berserah diri, tawakal, mau diatur dengan aturan Allah. Demi Allah Bapak Ibu, orang beriman diatur sama Allah. Kalau Bapak Ibu nggak mau diatur sama Allah, jadi orang kafir. Karena di Quran itu nggak ada Allah ngatur orang kafir. Yang itu hanya orang beriman, Pak. Coba lihat, di Quran nggak ada, hai orang-orang kafir, beginilah, nggak ada. Semuanya pasti, hai orang-orang beriman, dirikan sholat, hai orang beriman, jangan makan riba, hai orang beriman, jangan berzina. Orang beriman itu dijaga oleh Allah, diatur oleh Allah. Kalau nggak mau diatur Bapak Ibu, jangan jadi orang beriman, jadi orang kafir saja. Tapi balasannya orang beriman itu, dunia Allah berikan, akhirat juga akan menyelamatkan diri. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya rasa ini saja, mungkin sudah jam 9, Alhamdulillah. Jadi tolong sampai ke rumah dibaca lagi ayat ini. Ini peringatan dari Allah. Surat dari Allah, nanti surat apa ini? Al-Ahqaf ayat ke-15. Agar kita di usia-usia ini, satu, makin banyak bersyukur, menjadikan nikmat lebih dekat dengan Allah, manfaatkan segalanya. Yang kedua, menjadi orang berbakti dengan kedua orang tua kita, baik yang masih ataupun yang telah tiada. Yang ketiga, perbanyak dengan amal soleh di usia-usia begini. Yang ketiga, yang keempat, semoga kebaikan kita dilanjutkan dan sampai oleh anak-anak kita. Yang kelima, perbanyak taubat istighfar. Yang keenam, semoga kita bertawakal menjadi seorang muslim dan wafat menjadi seorang muslim. Ini saja mungkin. Nggak ada pertanyaan ya Pak Ji? Izin Ustaz, Oh. boleh sesi pertanyaan? Oh boleh. Boleh. Kalau emang waktunya. Ada yang mau nanya? Oh silakan. Sambil minum ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, buat ibu yang tanya gimana biar terbebas hisab. Satu, doa. Ada beberapa doa yang mengajak kita untuk bebas dari hisab Allah, bighairi hisab, dengan tanpa hisab dari Allah. Tentunya dengan doa Robbana juga boleh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu satu. Doa, minta sama Allah. Yang kedua, ada amalan yang bisa ibu kerjakan tanpa hisab. Satu, orang yang banyak sedekah itu masuk surga tanpa hisab. Jadi sedekah itu menghilangkan hisab di akhirat nanti Bapak Ibu. Sekarang dihitung aja oleh ibu, sedekah kita itu lebih banyak yang disedekahin atau banyak yang dimakan harta kita. Kalau banyak-banyak sedekah itu ngurangin hisab tuh, ringan hisabnya. Yang dihisab itu kan harta, ilmu, jasad, panca indera, termasuk juga adalah umur kita. Gimana biar itu nggak dihisab? Harta banyak sedekahin tuh. Makin banyak sedekah harta kita miliki, insya Allah habisnya di jalan Allah, itu akan memudahkan kita. Tapi harta semakin banyak dipakai dan nggak ada manfaat, makin panjang hisabnya. Maka kata Nabi, matikan aku dalam kondisi miskin. Maksudnya apa? Mati tidak menyisakan banyak harta yang nggak manfaat. Tapi dia mati miskin, harta dipakai dakwah semua. Nabi nggak punya rumah, sekarang rumahnya dipakai untuk makamnya. Nabi banyak tanah, tapi tanahnya udah nggak ada lagi. Kudanya Nabi banyak dulu, udah habis. Termasuk Khadijah. Khadijah itu perempuan terkaya waktu itu, habis semua hartanya. Sampai ketika hidupnya menjelang wafatnya apa? Pakai baju 80 tambalan Khadijah itu.
Habis kenapa? Habis sampai pakai dakwah, hilang dari hisabnya. Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal aja perhitungin sok. Apalagi mohon maaf betul saya. Yang Bapak Ibu dulu pernah bekerja, pernah makan uang yang kurang baik, sok dari sekarang dituntut keluarin dikit-dikit agar bebas dari hisab, dapat harta zakatin, sedekahin. Apalagi kepada orang yang membutuhkan, semampu kita atau dipakai ibadah. Tadi berdoa, kedua bersedekah, yang ketiga sholat 5 waktu. Itu menghilangkan dari hisab. Sholat itu kan bagian dari taubat Pak, membersihkan. Ya kan, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau sholat sunnah kan banyak keutamaannya. Sholat duha biar rezekinya bagus, sholat tahajud biar Allah angkat derajat kemuliaannya, istikharah memilih di antara 2 kemungkinan, kemudian ada sholat awabin untuk bertobat. Sekarang kalau 5 waktu itu apa keutamaannya? Kata Nabi, 5 waktu itu ibarat engkau mandi sehari 5 kali. Apa? Membersihkan dosamu dan menghilangkan hisab di akhirat. Maka jangan ketinggalan dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar itu jadi hisab tuh Bu, nantinya. Pokoknya menghilangkan tadi hisab di sana. Di 5 waktu jangan ketinggalan 5 waktu itu. Ya kan? Makanya beruntung kalau orang tuh mohon maaf dalam umurnya bisa umrah bisa haji. Karena kan 5 waktu di sana itu kan satu waktunya disebut dengan 100.000 kali. Bapak Ibu sholat di haram sekali aja duhur itu dihitung oleh Allah 100.000 kali sholat duhur di masjid yang lain. Kalau di Nabawi 1000 kali. Ya kan? Ya tinggal monggo yang punya harta perbanyak ke sana bolak-balik. Jangan termakan dengan bacaan ngapain bolak-balik haji, ngapain bolak-balik umroh. Nah, itu mah orang gak mampu aja, Pak. Kalau mampu Mas monggo silakan. Sahabat tuh tiap waktu umroh. Rasul juga haji tiap ketemu Zulhijjah. Bapak Ibu kalau punya harta berangkat. Ngapain? Dia tumpuk-tumpuk harta berangkat. Setahun sekali kalau perlu umroh sana. Tiap Ramadan boleh, tiap bulan haram boleh, umroh lah. Karena ada harta dipakai apa? Manfaatkan di sana. 100.000 kali sekali sholat di sana. Ya kan di Masjidil Haram. Di Nabawi 1000 kali. Sholat ya. Yang keempat, kata Nabi, mencintai kepada orang terdekat dengan kita. Ibu, kalau pengen gak dihisab oleh Allah surga, berbakti sama suami. Ada hadisnya. Idza matat ibnu Adam wa huwa radin anha dakhalatil jannah bighairi hisab. Barang siapa seorang perempuan yang meninggal dan suaminya merasa ridho selama hidup berdua berumah tangga, ini perempuan masuk surga dengan tanpa hisab. Coba, mau ridho siapa ibu cari kalau bukan ridho suami? Maka saya titip yang masih punya suami, sok muliakan suami. Sayangi suami itu. Kadang-kadang kita kurang menghargai jasa baik suami. Sering-sering mencium tangan suami. Diam Pak, Bapak ini ngoceh aja dari tadi. Ini Bapak juga ngomong juga. Serius Pak, muliakan itu Bu. Masya Allah. Seburuk-buruknya suami ibu, tidak boleh taat dalam keburukan. Tapi tetap dia suami kita. Dia suami kita. Ibu muliakan. Allah nggak akan nanya bagaimana sikap suamimu kepada enggak. Allah tanya bagaimana sikapmu dengan suamimu. Itu. Mohon maaf Bu, Allah nggak nanya bagaimana tahajud ibu, enggak. Allah nggak nanya bagaimana duha ibu. Allah tanya itu bagaimana sikapmu dengan suamimu. Ada hadis perhatikan. Ida sholatil mar'atu khamsaha wa ida shamat syahraha wa ida hafidat farjaha summa hafidat ala zaujaha dakhalatil jannah bighairi hisab. Seorang istri yang bisa menjaga 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, bisa menjaga puasa Ramadan, bisa menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak membuka auratnya, selebihnya apa? Tunduk patuh dengan suaminya, dakhalatil jannah bighairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab. Ini mohon maaf, saran saya lebih afdol mana antara sholat duha dengan berbakti sama suami? Berbakti pada suami. Bakti sama suami. Lebih afdol mana? Tahajud dengan ibu berbakti sama suami? Berbakti pada suami. Sekarang bagus nggak? Ibu tuh sudah rajin tahajud, bakti juga sama suami. Bagus nggak? Bagus. Di insya Allah kalau ibadah ritual mah udah selesai ibu mah. Tinggal kepada suami sok. Yang baik, yang bagus, memuliakan mereka. Saya bukan karena saya laki-laki, bukan Bapak Ibu. Ilmu yang membimbing kita begini, ilmu yang membimbing kita. Cok, Ibu kebayang nggak? Rasulullah itu 9 istrinya Bu. Tapi nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki. Cemburu sih ada, cuman nggak dengki. Tapi selesai semua. Kenapa? Karena Nabi itu tunduk patuh sama Nabi.
Beruntung punya suami sekelas Nabi gitu loh Bu. Udah itu titik sampai sana. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen nggak punya hisab itu Bu tadi ya. Nah, terakhir yang kelima, berbakti sama orang tua itu bisa menjauhkan dari hisab. Pilih yang 5 ini, monggo silakan. Mau doa terus monggo, mau sedekah monggo, mau tadi apa berbakti sama suami boleh, mau sholat waktu boleh, termasuk bersama orang tua. Ibu pilih 5 ini amalan yang bisa menghilangkan kita dari hisab Allah di akhirat nanti. Gak dihisab, masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Ini berlaku buat Bapak juga, mau nggak Bapak? Maka yang paling ringan yang mana? 5 waktu, cakep, silakan aja. Begitu ya Bunda ya. 5 amalan ini dicatat baik-baik. Satu apa tadi? Apa tadi? Doa. Kedua, sedekah. Yang ketiga, sholat 5 waktu. Yang keempat, berbakti sama suami. Yang kelima, berbakti sama orang tua. Itu amalan bisa menghindarkan hisab di hadapan Allah, masuk surga dengan tanpa hisab. Hadisnya sahih semua tuh. Cukup untuk Ibu ya Bunda, semoga ada manfaatnya. Terakhir buat Pak Haji Epli. Jadi Pak Haji, pertama, di akhir-akhir zaman fitnah ini senantiasa menjaga husnuzon. Apa Bu? Husnuzon. Apa Pak? Husnuzon. Berbaik sangka dengan setiap kondisi. Di medsos itu 80% banyak hoaknya, tapi tetap harus berbaik sangka. Dan sekarang kadang-kadang banyak orang itu patokannya medsos. Sedangkan medsos itu tempat pamer, tempat pamor, Pak. Bukan kenyataannya. Di medsos tuh kayak baik, kayak indah, kenyataan mah nggak begitu, Pak. Jadi gimana? Jangan termakan dengan hoak, tapi tetap kitanya harus berprasangka baik. Dalam konteks sedekah misalnya, sudah ada orang yang nawarin kita, ayo Pak ini sedekah panti, ayo Pak. Selagi Bapak mampu silakan bantu. Kalau nggak mending nggak usah. Udah gitu aja. Yang penting bantu yang jelas kita melihat. Makanya nggak usah jauh-jauh. Memang perlu saya sampaikan, sebenarnya kalau Bapak mau bantu tuh nggak usah jauh, yang kenal orangnya. Jadi gini Bu, nanti itu yang kita menitipkan sedekah itu akan diminta tanggung jawab. Ini Pak Haji Saprijal ini sering bantu saya Pak, pesantren. Di akhirat nanti dia nuntut saya, Ustaz mana sedekah saya? Karena dia kenal dengan saya. Bukan orang yang nggak tahu Ibu sebarin, bukan. Ibu wakaf dengan saya, buat Jeremy orang tua asuh kita. Setiap bulan 100.000 ngasih ke anak panti, anak-anak saya. Dia akan nuntut sama saya nanti di akhirat. Mana sedekah saya Pak? Kata Nabi, siapa yang bersedekah akan nuntut kepada orang yang menerima. Hati-hati jadi penerima sedekah itu. Maka jangan mau disedekahin orang kalau kita nggak punya kepentingan. Jadi minta-minta itu Ibu nanti dituntut oleh orang yang ngasih. Mana sedekah saya? Mana zakat saya? Ambil zakat itu berat. Kenapa? Akan dituntut sama muzaki yang berzakat nanti. Maka apa ibu ngira saya senang nerima titipan? Enggak juga Pak. Mendingan duit kita aja. Cuman kadang-kadang orang nitip. Karena tahu nih Pak Ustadz, siapa Ustadz siapa yang punya panti, punya pesantren. Ibu datang ngasih semen, ibu datang ngasih karet, ngasih uang tiap bulan. Kalau dia sadar Ustadz itu, dia akan dituntut Allah di akhirat kok. Diminta nanti datang Bapak tuh. Mana Ustadz sedekah saya? Mana Ustadz wakaf saya? Berat makanya, jangan dikira mudah nanggung jawab itu tuh. Nah Bapak sok sedekah-sedekah aja. Nanti orang yang nerima kalau dia bohong nggak tanggung jawab, dia akan berat bebannya di hadapan Allah. Tapi kita masuk bersedekah sebelum nanti akan ada waktu di mana orang nggak mau nerima sedekah kita. Orang sudah kaya semua, nggak mau nerima lagi. Sekarang orang masih banyak yang nerima. Maka cari yang amanah, yang jelas nampak kebaikannya mana. Oh ya ini kelihatan. Maka kali-kali ngobrol dengan penerima itu. Pak Ustadz, Pak Kiai, apa nih yang dibutuhkan? Oh ya ini anak-anak kami itu lagi buat air minum Pak. Oh bor, sok buatin sumur bor. Nggak apa-apa. Jelas itu Pak. Dituntut di akhirat nanti dia siap. Ya benar tadi, jangan termakan dengan dikit-dikit ada WA ke kita, kita nyumbang. Sekarang apalagi pakai kris kan, bisa pakai kris itu, bisa ditransfer dan sebagainya. Kalau nggak jelas orangnya nggak usah. Yang kita kenal, kalau kita nggak amanah ngapain? Yang amanah aja, yang kita kenal amanah. Begitu Pak Haji, tetap harus husnuzon ya.
Husnuzon, berbaik sangka saja, walaupun di zaman hoak, zaman fitnah begini, husnuzon. Insya Allah setiap kita kebaikan gak ada yang sia-sia. Kalau sudah meniatkan kebaikan, tetap berbalas kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak dititipkan akan tanggung jawab. Uang kita dikasih harta aja diminta hisab oleh Allah, apalagi kita zakat lewat orang lain. Maka tuh pengguna zakat, penyalur zakat, penerima zakat tuh berat tanggung jawabnya. Berat tanggung jawabnya. Saya itu Bapak Ibu ditawari, mohon maaf, jadi ketua Baznas di Provinsi Lampung. Parinal itu nelpon saya 2 kali. Ustaz Asep, kata dia, antum bisa nggak jadi ketua Baznas di Provinsi Lampung? Sebelum Pak Mahmudin, sebelum yang sekarang Pak siapa itu yang itu. Saya bilang, saya bilang, saya bukan nggak mau. Saya ini nerima zakat sedekah dari jamaah aja udah berat. Apalagi Baznas, itu seprovinsi Lampung Pak. Dan yang terima itu pejabat-pejabat semua. Kan ngeri kita, sebelang berat. Enggak. Walaupun gajinya gede. Bu, mereka itu orang yang terlibat dalam apa tuh namanya itu, yang dalam penggalangan dana itu, kayak misalnya mohon maaf, apa care itu loh Pak. Peduli itu. Mereka itu mohon maaf, penghasilannya gede Pak. Itu sebulan bisa 60 juta penghasilan mereka. Dari uang apa tuh namanya, bahasa kita mah uang amil gitulah, bahasa amil itu. Uang gede mereka. Cuman saya bilang dengan mereka, hati-hati loh. Kalau zakat sedekah umat ini nggak dengan baik, kamu tanggung jawab di akhirat nanti. Itu lebih berat. Maka saya mending nggak usah sebenarnya. Saya kalau nggak kadang-kadang nggak nerima. Kemarin udah ngomong ke saya, Ustadz ini mau wakaf. Nggak? Saya udah punya wakaf, saya bilang. Berat. Ada yang mau wakaf tanah 3 hektar Ji di daerah Tanjung Bintang. Ustadz ada tanah 3 hektar, Ustadz mau nerima? Nggak. Saya ngurusin wakaf aja udah berat, apalagi ngurusin wakaf yang lain. Akhirnya apa? Mangkrak Pak, nggak kepake. Orang nuntut di akhirat, Ustaz mana tanah saya kok nggak dipakai-pakai? Coba, udahlah mending nggak usah, yang bisa-bisa aja. Bapak Ibu juga sama, kalau nggak bisa nggak usah wakaf itu. Tanggung jawabnya berat, hisabnya berat. Balik ke awal tadi itu. Saya rasa ini saja mungkin Bapak Ibu. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Udah kelihatan matahari di tengah-tengah ini, sudah pertengahan waktu duha. Mari angkat kedua tangan, tundukkan kepala kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bukan pertemuan terakhir, kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatih. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina. Sebut nama orang tua kandung kita masing-masing. Aja sobiya begitu. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, sampai hari ini Kau masih berikan kami badan yang sehat. Amin. Ya terima kasih Engkau masih berikan kami umur yang manfaat. Amin. Ya terima kasih ya Allah, Engkau masih kami kumpulkan di tempat yang terbaik ini. Amin. Kumpul di rumah-Mu, kumpul dengan orang-orang yang baik, melakukan amalan yang baik. Kami mohon ya Allah, catat kami menjadi orang-orang yang baik dengan semua ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Kalaupun ada, kami mohon terima sekecil apapun kebaikan kami ya Allah. Terima amal kebaikan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, tambahkanlah ilmu agama kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah. Amin ya Allah. Kuatkan kesabaran kami ya Allah. Amin. Mantapkan syukur kami kepadamu ya Allah. Amin. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin, ya Allah. Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Dan dari doa yang tidak pernah diijabah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma hajjan mabruran wa umratan
hajatan mabruratan Amin. wa sa'yan mashkuran wa dzanban maghfuran wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, Amin. kami yang sudah berhaji, kami mohon jadikan haji kami mabrur. Amin, Ya ya Allah. Allah. Kami yang sudah umroh, jadikan umroh yang mabrurah. Ya Amin, Allah. ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur. Amin. Berikan kebaikan kepada kami dari pahala semua Amin, harta ya yang kami infakkan dan sedekahkan. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon jaga hati kami. Ya Allah. Amin, ya Allah. Bimbing kami untuk menjadi orang yang ikhlas. Ya Allah. Allahumma ij'al islamana islamal muslimin Amin. wa imanana imanal mu'minin Amin. wa niyatana niyatal mukhlisin Amin, wa ya salatana Allah. salatal khashi'in wa Amin. qiyamana qiyamanal mustaqimin Amin. wa du'aana du'aanal mustajibin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekalipun kita tidak berjabatan tangan, saya izin pamit duluan. 9:30 harus jemput anak saya. Agak jauh di negeri sakti sekolahnya, Ya. di Niak Putri. Jadi saya duluan, Bapak Ibu santai saja, monggo. Kalau foto-foto silakan. Saya pamit untuk duluan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu foto dulu sebentar. Ayo, terakhir. Ayo. Foto dulu sebentar. Yuk